Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami mohon hikmat dan pengertian di dalam memahaminya dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema renungan kita pada hari ini, berbahagia dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pencobaan adalah kesempatan bagi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk melakukan kebaikan. Sebab jalan menuju kedewasaan rohani adalah melalui pencobaan. Ketika kita sadar bahwa pencobaan adalah tempat yang paling tepat untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan berusaha untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan apabila kita diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan. Salah satu penjelasan tentang karakter Kristus adalah buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana Roh Kudus menghasilkan buah roh itu di dalam diri kita sebagai orang percaya? Apakah dengan tiba-tiba buah roh itu langsung terbentuk? Ternyata tidak. Harus melalui sebuah proses, harus melalui pencobaan. Tuhan mengembangkan buah roh itu dalam diri kita dengan mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang sulit, situasi yang sebaliknya dari kualitas yang kita harapkan. Itulah pencobaan. Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, sebagai penulis kitab Yakobus, ia adalah seorang pemimpin gereja di Yerusalem. Ia mengirimkan tulisan ini untuk orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan dalam kehidupan mereka. Siapakah sumber pencobaan itu? Yakobus menjelaskan bahwa bukan Allah sumber pencobaan itu, tetapi Allah mengizinkan manusia untuk mengalami pencobaan sebagai sebuah ujian untuk kebaikannya. Sedangkan sumber pencobaan adalah keinginan diri sendiri, keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup, seperti yang dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dan iblis pun selalu berusaha untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan orang-orang percaya dengan tipu muslihatnya. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Kita harus menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Memang ini tidaklah mudah, bahkan mungkin kita berpikir itu mustahil. Namun jika kita mengetahui bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan sebagai proses untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan melihat itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena itu lihatlah pencobaan dari sudut pandang Allah. Allah ingin agar kita melewati proses pembentukannya dan menjadi semakin indah dan sempurna di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan hikmat, yakni kebijakan yang berasal dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan saat kita berada dalam pencobaan. Hikmat itu hanya akan dimungkinkan terjadi dan ada dalam diri kita apabila kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber hikmat dari Tuhan. Apa akibat ketika kita mengambil keputusan yang tepat dalam pencobaan? Kita akan mengalami kemenangan. Alkitab menggunakan istilah tahan uji untuk mereka yang tetap bertahan, taat pada Tuhan dalam pencobaan. Selanjutnya, Tuhan memberikan upah, yaitu mahkota kehidupan bagi setiap kita yang bertahan dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Sama seperti akar yang bertumbuh semakin kuat
ketika angin bertiup menghantam batang pohon itu. Demikianlah setiap kali kita berdiri tegak menghadapi pencobaan, kita dibentuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada kesempatan ini, yang kembali menguatkan kami, yang kembali menginsafkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, bahwa pencobaan adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, agar di dalamnya kami belajar untuk taat, melakukan apa yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Dan kami harus menerimanya dengan sukacita, sebab itu untuk kebaikan kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami tetap bersyukur dan kami tetap menaati Tuhan apabila kami masuk dalam pencobaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.